Halo, gue Aris. Video kali ini sesuai judul videonya, gue pengen bikin pembahasan terkait produk dari sebuah leather goods brand lokal yang udah populer banget. Kalau misalkan kalian adalah seorang denim heads atau pencinta aksesoris kulit, baik yang senior maupun sampai yang baru mulai, baru tertarik dan lain sebagainya, harusnya kalian udah cukup familiar sama brand satu ini. Karena brand satu ini emang brand senior, brand lokal senior, dan memang followersnya di sosial medianya juga udah bisa dibilang banyak banget. Ini adalah sebuah brand bernama Voyage, dan yang di depan gue sekarang ada beberapa produk, lebih tepatnya 3 produk dari Voyage, dan ini merupakan bagian dari project yang sedang dijalankan Voyage, yaitu Project 360 atau Project 360. Project 360 itu apa, terus produk-produknya itu kurang lebih seperti apa, gue saranin kalian nonton videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang produknya, gue pengen kasih info sedikit tentang apa sih Project 360-nya Voyage ini. Seperti yang udah gue singgung di awal video, kalau Voyage ini merupakan brand lokal leather goods yang senior, dan dari awal kemunculannya, Voyage itu tentunya udah ngeproduksi dan bikin beberapa tipe atau model leather goods, dan di antara beberapa model-model yang udah pernah dirilisnya itu, tentu saja ada beberapa produk yang memang menjadi favorit atau populer di masanya. Selain itu, Project 360 kali ini juga punya slogan, yaitu to move forward, we also need to re-evaluate the past. Jadi dari namanya, slogannya, dan dari intro gue tadi, harusnya udah kebayang sih ya. Di project kali ini, Voyage itu mau mereproduksi beberapa artikel-artikel favoritnya di beberapa masa ke belakang. Salah 3-nya ada di depan gue sekarang ini. Ini ada Vessel, Voyage Vessel, rilisan tahun 2013. Kemudian ada Voyage Vasa 5, dan Lanyard. Untuk setiap pembelian produk yang tergabung di Project 360, kalian juga akan mendapatkan packaging yang sedikit berbeda, di mana packaging ini merupakan campaign lainnya dari Voyage, yaitu berjudul Repurpose. Singkatnya, repurpose itu seperti recycle sih ya. Intinya kalau misalkan kalian beli produk yang tergabung di Project 360, kalian akan mendapatkan sebuah packaging, di mana diharapkan packaging tersebut nggak yang langsung dibuang aja, tapi bisa dimanfaatkan lagi untuk jadi wadah penyimpanan apa kek, atau misalkan kalau misalkan kalian nggak bener-bener nggak kepake banget nih, nggak punya ide mau diapain packaging bekasnya itu, kalian bisa kirimkan kembali ke pihak Voyage, dan in return kalian bisa mendapatkan potongan pembelian untuk pembelian selanjutnya di website Voyage untuk setiap packaging yang kalian kembalikan ke Voyage. Dengan catatan kalian jangan kirim kembali ke Voyage yang udah rusak atau udah sobek-sobek ya. Ini misalkan kotak ya, sebisa mungkin ya masih mulus juga saat dikembalikannya. Oh iya, sedikit tambahan. Kalau misalkan di setiap packaging kotak seperti ini juga ada barcode-nya, kalian bisa scan di sini pakai handphone kalian, dan kalian bisa lihat ada beberapa informasi. Ini akan nge-redirect ke website yang Voyage, dan di sana akan ada beberapa inspirasi mungkin dan apa sih tentang Project Repurpose untuk lebih detailnya. Kurang lebih itu yang mau gue sampaikan tentang apa itu Project 360 dan packagingnya yang merupakan bagian dari Repurpose. Nah, selanjutnya gue mau ngebahas soal produknya. Di depan gue sekarang ini bisa dilihat ada 3 produk yang merupakan bagian dari Project 360. Ada Voyage Vasa 5, ada Lanyard, dan Vessel 2013. Sebenarnya, nanti di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas soal ini, Vessel 2013. Ini gue bahas sedikit aja ya sebenarnya, biar nggak terlalu lama. Pertama gue mau bahas sedikit soal Vasa 5. Di sini Vasa 5 merupakan semacam zipper wallet yang bentuknya compact, kecil seperti ini. Jadi diharapkan mungkin kalian bisa naruh barang-barang yang nggak begitu banyak. Walaupun kalian bisa sih naruh uang kertas atau uang koin. Kalau gue pribadi, gue akan lebih suka naruh koin mungkin ya di sini, atau barang-barang kecil dan kartu-kartu. Ini enak sih dipakai buat seperti ini. Oh iya, ini juga menggunakan machine stitching, jadi bukan hand sewn seperti Vessel 2013 yang nanti gue bahas. Warnanya natural vegetable tan. Ini gue singkirin. Kemudian ada Lanyard. Di sini ada beberapa aksen-aksen dekoratif seperti stitching pada bagian sini, kemudian lubang-lubang pada bagian sini yang pure menurut gue itu dekoratif aja sih. Selanjutnya hal yang mau gue sampaikan dari Lanyard ini lebih ke material hardware yang dipakai. Material hardware yang dipakai di sini cukup solid sih ya. Jadi kalau misalkan di sini nih, ini kan ada pengait seperti ini. Most likely, gue pernah punya beberapa lanyard dari brand lain, pengaitnya itu kayak kendor. Baru dibeli, itu udah agak kendor. Sementara ini, kalian bisa lihat sendiri, ini nggak ada oglek-ogleknya sama sekali, bener-bener solid. Yang tadi di Vasa 5 juga untuk zippernya pun juga enak banget. Ini zipper dari YKK, tentunya udah punya pamornya sendiri. Jadi memang gue rasa ini well built banget.
Tapi yang seperti gue bilang, gue nggak mau begitu bahas tentang si Vasa dan lanyard. Ini lebih ke bintang utamanya di sini. Mungkin yang lain-lainnya gue singkirkan dulu kali ya. Jadi ini merupakan Vessel 2013 yang pertama kali rilis di 2013. Saat datang dompetnya, kalian akan dapat box seperti yang tadi udah gue jelaskan, dan di dalamnya itu sebenarnya kalian akan mendapatkan beberapa random stickers. Nanti akan gue tampilkan apa-apa saja. I'm not a big fan of stickers, tapi ya cukup oke lah dikasih gratis ini. Kemudian ada semacam booklet kecil tentang apa itu Project 360 dan apa itu repurpose campaign yang tadi udah gue sempat jelasin juga. Ini dalam bentuk printout-nya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan letter of journey sekaligus sertifikat keaslian, di mana di sini dijelaskan tentang konsep, material, construction. Kemudian juga di sini karena letter of journey dikasih kolom untuk kalian yang mau ngisi tanggal-tanggal kalian udah treatment atau ngebersihin dompet kalian. Jujur gue bukan tipe orang yang akan ngisi-ngisi kayak ginian ya. Cuman nih tempatnya seperti yang gue bilang, ini bisa dibuat kayak gini, jadi bisa buat naruh barang-barang, entah itu kabel atau kunci dan lain sebagainya. Kalau gue kayaknya nggak gue balikin karena mau gue pakai sendiri buat organize barang-barang di rumah. Masuk ke bintang utamanya, Short Bifold Wallet Vessel 2013. Ini adalah sebuah dompet vegetable tent leather, dan ini pertama kali rilis di 2013. Gue akan punya sedikit cerita mengenai sejarahnya dulu. Sebenarnya ini punya lumayan tempat yang spesial di hati gue, karena apa nanti akan gue jelaskan. Secara objektif, apa yang bisa gue sampaikan, ini merupakan all natural warnanya untuk vegetable tan leather-nya, baik eksterior maupun interior. Kalau misalkan kalian nggak suka yang terlalu all natural semuanya, ada beberapa varian warna lain, yaitu golden tan dan navy untuk bagian eksteriornya, akan gue tampilkan gambarnya. Dan itu applicable juga buat yang tadi, Vasa dan lanyard. Sebenarnya Project 360 ini atau Project 360 juga punya salah satu varian bifold wallet-nya, yaitu Caravelle. Tapi gue lebih suka Vessel 2013 ini, jadi gue ambil yang ini. Kenapa? Karena menurut gue, Vessel 2013 ini merupakan desain yang paling timeless dari semua dompet sih, nggak cuma Voyage ya. Dimana memang komponennya itu satu money slot, kemudian ada 6 card slot dan 2 hidden slot seperti ini. Bener-bener seklasik itu menurut gue. Meskipun secara kompartemennya itu klasik banget, tapi didesain oleh Voyage dengan luar biasa keren dan tidak melepaskan unsur keklasikan itu. Bisa dilihat di sini, di setiap card slotnya itu ada V-nya di sini nih, bagian kanan dan kirinya. Nggak cuma sekedar untuk dekoratif, tapi ini juga berguna kalau misalkan kalian taruh kartu, kalian bisa ambil atau masukin kartunya lebih enak dengan cekungan seperti itu. Bisa dilihat overall bentuknya, selain dalamnya tadi ada seperti bentuk V seperti itu, bentuknya itu memang agak rounded untuk keseluruhan dompetnya. Menyambung sedikit, gue pernah bikin video soal gimana gue bikin dompet kulit sendiri. Gue makin mengapresiasi dan ngerti tentang susahnya bikin dompet yang serapih seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat di sini itu keseluruhan bagian dari dompetnya itu merupakan jahitan tangan manusia secara manual. Bedanya gimana sih bro antara jahitan tangan manusia sama machine stitching? Kalau misalkan kita lihat ke Vasa tadi, itu Vasa itu machine stitching. Beda sama ini jahitannya lebih gede-gede seperti ini, terus lubangnya juga kelihatan. Ini di hole punching dulu, terus baru dijahit tangan, saddle stitching oleh tangan manusia langsung. Dan ini nggak cuma eksterior, tapi interiornya juga seperti itu. Benang yang digunakan ini warnanya agak kekuningan. Kemudian burnishing edge yang dilakukan di sini untuk edge burnishingnya itu mulus banget. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue pernah coba bikin sendiri dan sampai gue keringetan, tangan gue pegel, itu tetap aja nggak semulus ini. Jadi gue cukup sekarang merasa ini emang bagus ya. Pada bagian samping, sini juga bisa dilihat ada side cut untuk memudahkan masuk keluarnya uang kertas. Uniknya, side cut di sini hanya ada pada salah satu sisi bagiannya aja. Jadi bagian sana itu tidak ada side cut, sementara bagian sini ada side cut. Sedikit input dari gue, menurut gue side cut yang ada di Voyage kali ini agak sedikit terlalu bawah ya starting point-nya. Kayaknya, ya ini mungkin preferensi gue aja, gue akan lebih merasa comfort dan safety kalau misalkan mungkin side cut-nya itu dimulai kurang lebih dari titik ini kali ya. Jadi kayaknya gue agak takut nanti uangnya gampang keluar. Meskipun harusnya enggak sih ya, beda dikit doang. Di bagian dalam juga ada sebuah logo yang well executed banget, Voyage, dengan logo kapal seperti ini.
Banyak loh brand lokal yang bikin logonya itu di deboss dengan ketebalannya tidak rata. Jadi misalkan seperti ini, ntar bagian kanan atau kirinya itu lebih dalam atau lebih tipis, jadi kayak kurang bagus dilihatnya. Voyage ini well executed, bener-bener rata untuk engravingnya. Material yang dipakai untuk dompet ini adalah Indonesian vegetable tanned leather. Fasa dan lanyardnya juga menggunakan material yang sama. Bisa dilihat ini penggunaan materialnya juga merupakan high quality banget. Gue kemarin setelah gue coba bikin video leather crafting gue sendiri, gue baru ngerti susahnya leather clicking. Leather clicking itu adalah ketika misalkan kita membuat leather craft sesuatu ya, apapun itu, dompet kulit dan lain sebagainya, itu kan kita bikin pola terus kita potong-potong di lembaran kulit. Lembaran kulit itu ternyata gue baru tahu sevariatif itu. Jadi misalkan ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang tiba-tiba ada bolong di tengah, atau tiba-tiba ada kerutan, atau ada battle scars tiba-tiba di bagian permukaan kulitnya. Itu ternyata umum banget loh ditemukan. Dan makanya kalau misalkan kita beli lembaran kulit ya, besarnya 1 meter gitu misalkan, itu belum tentu 1 meternya kepake semua. Kalau dipaksain bisa sih dipakai semua, cuman ya nggak akan semulus ini. Kalian bisa lihat ya, ini Voyage itu mulus banget, ketebalannya dari bagian kiri kanan itu benar-benar dipilih dari bagian kulit terbaik menurut gue. Karena kemarin pun gue udah coba beli kulit yang agak lebar, itu kepakainya sedikit banget. Itulah yang bikin sebuah kulit itu bisa ada grade A, B, C, D. Gue rasa Voyage nggak mungkin pakai yang grade-grade di bawah ya, at least grade A gue rasa. Sedikit cerita tentang ini Vessel 2013. Kenapa gue bisa pilih Vessel 2013? Gue kasih sedikit background cerita lah ya. Gue tuh pertama kali tahu perdeniman, leather goodsan itu di tahun 2014 kurang lebih. Pertama kali gue ngeliat temen gue pakai sebuah denim yang nggak perlu dicuci-cuci biar fading, dan ngebeli sebuah dompet yang gue nggak tahu kenapa saat itu kan dompet identik warnanya ya, kalau nggak hitam coklat. Temen gue tiba-tiba beli dompet yang warnanya kayak gini, dan itu merupakan Voyage Vessel 2013, pas banget. Setelah tadi gue tanya, sebenarnya bedanya mungkin Voyage 2013 itu dia pakai American leather, sementara kalau yang ini menggunakan Indonesian vegetable tanned leather. Gue sampai bingung ngapain lo beli sebuah dompet yang warnanya pucat kayak gini, putih kayak gini kan, sih nggak putih-putih banget sih, agak krem gitu ya. Ternyata ini merupakan sebuah jenis kulit bernama vegetable tan atau kulit nabati yang over time, seiring pemakaian, akan warnanya berubah. Buat kalian yang nggak tahu juga nih, warna itu akan berubah dari yang seperti ini akan menggelap. Mungkin gue akan kasih lihat contohnya juga dari produknya Voyage. Yang justru setelah kalau sekian lama dipakai, warnanya itu mungkin lebih bagus daripada dompet yang kalau kalian beli warnanya itu udah gelap. Akhirnya, semenjak saat itu, ketertarikan gue terhadap denim dan leather boots itu mulai mencuat tuh saat itu. Karena gue mikir kayaknya seru ya pakai sebuah celana yang bisa berevolusi, ditemanin dengan sepatu atau aksesoris lainnya juga yang bisa berevolusi. Contohnya dompet ini. Jadi, ini tuh menurut gue nostalgic banget buat gue pribadi. Kenapa? Karena ini merupakan asal-muasal gue tahu apa itu vegetable tanned leather dan ketertarikan gue sampai akhirnya bikin channel YouTube ini. Salah satunya ya bisa dibilang andilnya karena gue pernah melihat dompet ini waktu tahun 2014 itu. Untuk Voyage 360 Project ini harganya relatif lebih terjangkau daripada yang biasanya. Untuk Vessel 2013 ini harganya hanya Rp750.000 aja. Untuk Fasa tadi sekitar 299, untuk lanyardnya 199. Kalian bisa cek website dan Instagramnya Voyage, akan gue tulis pada bagian sini. Saran gue sih kalian cek aja website Voyage, karena menurut gue pribadi sih website-nya bagus ya. Jadi tuh website-nya nggak cuman marketplace doang, tapi juga ada info-info dan tips-tips lainnya. Jadi menurut gue kalau kalian mau beli atau mau lihat-lihat dulu urusan beli atau enggaknya itu belakangan sih, karena di situ banyak banget tips dan info-info yang bermanfaat buat seputar leather care, cara ngebersihin aksesoris kulit, cara treatment, dan lain sebagainya. Oke, gue rasa itu aja video review gue terhadap beberapa produk dari 360 Project-nya Voyage, dan salah satu yang majornya ini, Vessel 2013. Buat kalian pengen kasih gue kritik, saran, komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.